Nah ini ngomong nggak ketekan patang perkoro, rumah ini biasanya jauh dari keberkahan. Pertama, kalau ada rumah kok nggak ketekan dulur, ini tandanya orang sombong. Coba dicek omae. Kadang jauh dari saudara ya. Yang dekat dengan saudara kadang-kadang datang saudara ke Medan ini. Kita bersaudara ada di Medan Intah 2-3 orang. Tapi kadang saudara itu senengnya di rumah si Fulan aja. Tak mau ke rumah kita. Kalaupun ke rumah kita barang sebentar. Hati-hati. Itu dikasih tahu, jawiru wala tujawiru. Salinglah kalian mengunjungi, tapi jangan saling berdekat-dekatan. Punya anak, kok ada rezeki, sekolahkan tinggi-tinggi. Nggak perlu mikirkan piye rezeki ini anak untuk esok hari. Sehingga buat rumah anak saling berdekatan, ini bahaya. Dulur ado bau wangi, dulur cerek bau nggak, aku sih ngomong ya. Kan gitu. Dulur itu kayak main bal-balan, kayak main bola. Kalau bolanya jauh dikejar, direbut-rebutkan. Tapi kalau sudah bolanya dekat, ditendang. Maka kalau punya saudara, kalau dia nggak mau main ke tempat kita, yang ditanya bukan dia. Kok nggak mau main ke tempat kami itu? Jangan. Tapi tanya diri kita. Mungkin ada yang membuat orang risih untuk datang ke rumah kita. Maka supaya merasa akrab dengan saudara kita, ya kita yang sering berkunjung. Orang yang berkunjung ke tempat saudaranya, yang untung itu yang ngunjungi. Bukan dibilang enak kali, awak udah berapa kali kunjung tempatmu, kau nggak pernah ke tempatku. Yang enak yang ngunjungi. Makanya kalau nanti hari ini kita punya saudara, usahakan rumah kita ini menjadi rumah dia. Api elek dulur, basin ataupun wangine dulur itu ya tetap dulur. Sebaik-baiknya orang lain tetap orang lain. Dulur ini nggak bisa kita milih. Adik, kakak, baik, buruk, itu yang datangkan Allah. Itu rezeki kita. Maka senengilah rezeki yang Allah datangkan. Nanti ya mungkin nggak sekarang, tapi yang akan datang hidup bersama saudara kita itu nanti bisa dinikmatin rasanya. Makanya kalau sudah kehilangan tiang sepah, wong sing tua wis lunga dhisik tilar. Kalau kita seorang perempuan, jadilah kakak menjadi ganti seorang ibu, kan gitu. Kalau kita seorang laki-laki, ya jadi ganti dari orang ayah yang sudah pergi tempat ngadulnya dulur kepada kita. Maka kalau kita hari ini mau seperti itu, sambung dulur, insya Allah sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketekak dulur, tanda rumah itu barokah. Yang kedua, rumah yang gak tekak, tetonggo. Tetonggo yang gak mau datang ke rumah kita, nandakan kita ini orang sombong. Orang sombong yang gak mau bergaul, serawungan terhadap kanan kiri. Kita bilang kita sibuk, ya sesibuk-sibuknya manusia, suatu saat kan sakit. Orang sakit itu kalau didatangi orang lain seneng itu membuat 70% penyakitnya hilang. Ini kayak hidup di hutan, tetangga kanan kiri. Tapi kita sakit seminggu sudah di rumah sakit, satu pun gak ada yang datang. Itu jangan disalahkan tetangga. Coba diperiksa kehidupan kita dalam bergaul, serawungan nggak ambek kanan kiri nih. Jangan istilahnya kita suku Jawa, yang pendatang dari Jawa, hanya sama orang Jawa saja. Karena tetangga itu orang yang pertama ngerti kalau kita sakit, kalau kita kena musibah, kalau kita kena istilahnya apa-apa. Maka yang paling dekat dengan pintu rumahmu itu adalah tetangga yang lebih daripada saudaramu.
Makanya baik-baik dengan tetangga, sekuat-kuati tembok, isik kuat mangkok. Tembok dhuwur tapi pelit, nggak mau serawungan, ada pencuri datang, bukan tetangga mau belain. Mungkin pencurinya ditawari linggis kalau memang kekurangan. Iki linggis eneng. Lho kok koyo ngono tenan mbek tanggamu. Wah, peliti nauzubillah kok. Jangankan minta duitnya, minta dosanya pun nggak dikasih. Maka baik-baik sama tetangga. Baru yang ketiga, rumah yang nggak ketekan guru, nggak ketekan ustadz, nggak ketekan yai, itu rumah nggak barokah. Rumah yang digunakan untuk ngaji, rumah yang digunakan untuk silaturahim dengan para guru itu rumah yang akan mendatangkan keberkahan. Baru yang keempat, rumah yang nggak pernah ngundang anak yatim. Mama ya, menandakan pelit. Orang pelit sendiri nggak suka sama orang pelit. Dia bilang orang lain pelit kali, padahal dirinya lebih pelit. Makanya yuk, yang rumahnya nggak pernah ngundang anak yatim, sekali-sekali kalau ada rezeki walaupun nggak banyak, diundang. Kalau sudah diundang, kasih makan enak, kasih amplop yang banyak. Mudah-mudahan apa yang kita beri itu kayak orang mancing. Kalau umpannya kecil, ya dapatnya kecil. Kalau umpannya besar, mudah-mudahan datang pula yang besar. Maka mudah